Masa kecil yang pendiam. Aku lahir di Dusun Gerumbul, Karangtawang, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 November 1995. Ayahku bernama Sahir Sahudin, seorang buruh tani. Sedangkan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga bernama Sulinah. Terlahir sebagai anak laki-laki satu-satunya dari 6 bersaudara. Aku dibesarkan dengan cara dijor, alias dibiarkan untuk melakukan apa yang aku mau. Tetapi tidak boleh manja, takut nanti malah ngelunjak. Gampangnya aku diumbar. Saking diumbarnya aku melakukan apa saja yang aku mau. Di saat anak-anak masuk sekolah TK, aku tidak mau sekolah. Saat teman-teman masuk SD, aku juga berontak, kabur, sepatuku lepas, tasku buang. Aku memilih menghabiskan waktu bermain ke sungai atau hutan di dekat rumah. Jika tiba waktu mengaji, baru aku pulang. Ibu tidak bisa melihatku terus-terusan seperti ini. Akhirnya, setelah berhari-hari berontak, aku pun luluh. Menurut pada ibu yang telah melahirkanku, setiap pagi ibu mengantarku ke sekolah agar aku tidak kabur lagi. Ini berlangsung selama 2 bulan, hingga akhirnya aku benar-benar tidak kabur lagi dari sekolah. Biasanya anak-anak seusiaku senang bersekolah karena selain mendapatkan ilmu, mereka juga mendapatkan teman. Tidak demikian denganku. Aku merasa tidak butuh teman. Aku pun merasa diri ini pintar meskipun tidak sekolah. Bukan karena kesombongan, tapi aku memang merasa sudah pintar sehingga tidak perlu sekolah. Ini benar-benar terbukti hingga pendidikanku di jenjang-jenjang selanjutnya. Mengapa saat itu aku merasa tidak butuh teman, bahkan orang tua? Meski ini terdengar kasar, tapi itu tuh yang benar-benar kurasakan saat masih kecil. Saat itu aku merasa sudah punya teman dan ada orang tua yang membimbing. Ibarat judul film, aku sudah mempunyai keluarga yang tidak kasat mata, yang mengajarku banyak hal. Aku merasa bahagia berada di tengah-tengah mereka. Di awal-awal masuk SD, aku sering menangis. Bukannya tidak mau berteman, tapi aku memang tidak suka keramaian. Sejak kecil aku merasa sudah punya duniaku sendiri. Berteman dengan manusia membuatku sedikit merasa tidak nyaman, meski tidak bergaul dan belajar bersama mereka. Terbukti bahwa aku memang pintar. Ranking 1 selalu ada di tangan. Namun, aku sadari penuh bahwa bagaimanapun aku harus berteman dengan kawan-kawanku sebagai kewajiban sosial. Ternyata aku pun bisa melakukannya. Pengalaman buruk saat sekolah juga aku alami. Teman-teman senang merundungku karena aku tidak mau berbicara. Saat istirahat sekolah aku juga beraktivitas seperti mereka, termasuk jajan di kantin saat jam istirahat. Namun, tetap dengan mulut terkunci rapat dan mereka semakin getol merundungku. Puncak frustasiku saat di kelas 4 SD. Rasanya hampir tak kuat mendengar ejekan teman-teman hanya karena aku tidak suka berbicara dengan mereka. Suatu hari aku mendengar ceramah yang mengatakan bahwa jika ada keinginan, bertahanlah di masjid sesudah sholat Jumat dan berdoa secara sungguh-sungguh, sepenuh hati agar doa diijabah. Hingga akhirnya saat selesai sholat Jumat aku tidak langsung bubar seperti jemaah yang lain.
Aku tetap tinggal di masjid dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, gak masalah saya diejek seperti ini. Saya ikhlas. Namun, yang penting saat besar nanti omongan saya landep. Sekali saya ngomong, orang-orang akan mendengar dan menuruti kata-kata saya. Doa ini kuulang hingga puluhan kali, dan akhirnya terkabul saat aku dewasa. Hari-hari di sekolah kulalui begitu saja. Orang tuaku tidak pernah bangga dan memberi pujian atas prestasi yang banyak ku dapatkan. Termasuk saat aku selalu mendapatkan ranking 1 di sekolah. Jika rapor anak-anak lain diambilkan orang tuanya, aku terbiasa mengambil raportku sendiri. Para guru di sekolah sudah tahu. Inilah yang membuatku tidak gila pujian saat dewasa. Merasa hal-hal terbaik yang kulakukan dan kudapatkan adalah hal biasa yang tidak perlu dipuji berlebihan. Aku sudah terlatih sejak kecil untuk tidak mendapatkan itu. Masa puber yang mulai berwarna. Lulus SD, ada niatku untuk tidak melanjutkan sekolah. Untuk apa? Apa yang ada di dunia ini aku bisa kupelajari tanpa harus duduk di bangku sekolah. Aku malah bercanda. Nek aku lanjut sekolah SMP, iso bingung milih-milih beasiswa. Namun, lagi-lagi ibu angkat bicara dengan gaya yang datar. Ora sekolah meh diomong apa karo tetangga nang? Tidak sekolah nanti diomongin apa sama tetangga nang? Aku memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 1 Wangon untuk menjalankan kewajibanku bersekolah seperti permintaan ibu. Di sini aku merasakan perubahan dalam pergaulan dengan lebih membuka diri kepada teman-teman. Tidak sependiam waktu masih SD. Kemudian apa yang kuucapkan sebelum masuk SMP pun terjadi. Aku mendapatkan beasiswa dari sekolah. Disinilah ketajaman intuisiku semakin terasa. Sebenarnya ini sudah kurasakan sejak SD. Itu mengapa aku memilih untuk diam, karena bingung untuk menyampaikan. Semakin dewasa, aku berhati-hati sekali dalam berucap, karena terkadang apa yang terucap benar-benar terjadi. Aku memilih diam jika merasakan ada hal-hal buruk akan terjadi, agar orang-orang di sekitarku tidak ketakutan. Bapakku sebenarnya paham atas apa yang aku alami, tapi beliau diam saja. Memang begitulah bapakku sejak aku kecil. Jika anak laki-laki lainnya meminta dibuatkan mobil-mobilan dan mereka mendapatkannya, bapakku malah memberikan gergaji dan paku. Iki nang, gergaji karo paku, nggaweyo dewe. Ini nang, buatkanlah nah sendiri. Demikian juga dengan kondisi yang aku alami. Bapakku tahu, tapi tidak berbuat apa-apa. Aku yang semakin membuka diri, akhirnya mendapatkan banyak teman. Tidak semuanya berpengaruh baik. Bersama mereka aku mulai mengenal rokok, minum, dan berpacaran. Aku sangat menikmati kehidupan baruku. Mengapa aku berbeda? Meski sejak kecil aku sudah merasakan adanya makhluk astral di sekitarku. Pertama kali bisa melihat makhluk astral secara jelas adalah sekitar kelas 1 SD. Saat orang tua pindah rumah. Seperti rumah-rumah pedesaan lainnya, letak kamar mandi ada di samping, terpisah dengan rumah utama.
Di lahan belakang ada pohon rambutan besar dengan sumur di bawahnya. Agar tidak licin, jalan menuju kamar mandi dan sumur diberi bebatuan. Ketika akan masuk ke kamar mandi, terdengar suara tawa yang sangat kencang di telinga. Kagetku bukan kepalang. Padahal malam belum terlalu larut, masih sekitar pukul 8 malam. Tapi kok sudah ada keanehan. Alih-alih takut, aku malah mencari sumber suara. Ternyata asalnya dari atas sosok makhluk besar mengerikan bertengkar di pohon rambutan. Aku tidak tahu itu sosok apa, tapi itu kali pertama aku melihat makhluk tidak kasat mata secara visual, yang selama ini hanya bisa kurasakan kehadirannya. Sosok itu perempuan pucat berambut panjang tanpa kaki. Wajah bulat layaknya orang. Menggembungkan pipi saat menahan napas di dalam air. Matanya membelalak. Jika anak kecil lain melihat sosok itu akan ketakutan. Sementara aku sekedar kaget sambil berpikir, iki hewan apa ya? Kulanjutkan hajatku. Lalu saat keluar dari kamar mandi, makhluk itu menghilang. Seolah-olah tersedot di sela-sela dedaunan pohon rambutan. Kejadian lain yang sangat kuingat adalah saat aku menginap di rumah seorang saudara untuk acara 7 bulanan. Beramai-ramai bersama anggota keluarga lainnya, kami tidur berimpitan. Aku mendapat tempat di dekat pintu utama. Ketika semua orang tidur nyenyak sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara yang tidak wajar. Kucari asal suara. Ternyata ada 2 bocah berwajah pucat dengan telinga runcing ke atas sedang bermain. Kali ini aku sangat penasaran, sehingga aku ikuti mereka sampai ke sumur yang ada di dalam rumah saudaraku itu. Seperti pertemuan pertamaku dengan makhluk astral yang bisa kulihat, aku tidak merasa takut. Jika pertama kali aku merasa kaget, kali ini aku penasaran siapa dan bagaimanakah mereka. Semenjak itu aku semakin banyak merasakan kedekatan dengan mereka. Meskipun demikian, aku tidak pernah berinteraksi atau bercakap-cakap dengan mereka. Yang kurasakan adalah sering tiba-tiba ucapan yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya keluar begitu saja dari mulutku tanpa aku merasa sadar. Seolah-olah mereka menggunakan tubuh dan lisanku untuk menyampaikan pesan. Penerimaan keluarga dan lingkungan. Saat masih kecil, aku menyembunyikan kemauan itu karena orang dewasa pasti tidak percaya akan apa yang kusampaikan. Di masa SMP, aku pernah keceplosan, dan itu berubah menjadi kenyataan. Seperti saat pergi naik motor bersama kakak, aku minta kepada dia untuk tidak melewati jalan itu. Tetapi dia menolak. Alhasil kami mengalami kecelakaan tunggal. Kowe sih ngomong sing ora-ora, akhirnya kan kedaden, kata kakakku bersungut-sungut. Padahal aku ngomong di awal supaya bisa selamat. Semenjak itu aku semakin berhati-hati dalam berkata-kata. Tentu aku tidak mau disalahkan jika keceplosan, karena aku juga tidak pernah berpikir kalau akan celaka. Diam adalah pilihan terbaik, karena aku takut dirkuyah jika semakin sering ucapanku menjadi kenyataan. Dari kejadian-kejadian ganjil itu, aku semakin tertarik mempelajarinya. Keluarga aku tidak tahu jika aku belajar tentang hal-hal mistis dengan sungguh-sungguh, kecuali bapak yang bisa memaklumiku.
Yang mereka tahu aku sekedar punya kelebihan tanpa memperdalam lebih lanjut. Suatu hari aku bercerita tentang kejadian mistis yang kualami ke kakak pertama. Bukannya hanya memberi dukungan, kakak malah menyuruhku diruqyah. Tentu saja aku tidak mau, karena memang pada dasarnya tidak kemasukan jin. Aku bukannya takut diruqyah, tapi takut disebut sebagai pemuja jin. Padahal tidak. Pernah aku diruqyah, jari kakiku dipijat-pijit. Namun, memang pada dasarnya aku tidak kemasukan jin. Ya tidak terjadi apa-apa. Aku malah sebel. Ini sebenarnya orang-orang ngapain sih? Ya, keluargaku menganggap aku ini kerasukan jin, sehingga harus diruqyah. Tidak cuma sekali, aku diruqyah sampai 3 kali. Mendengar kata ruqyah membuatku takut karena ustadznya galak-galak. Aku ingat ustadz pertama yang meruqyahku berasal dari Jeruk Legi Cilacap. Dia memencet kakiku dan tidak terjadi apapun. Lawang aku memang tidak kerasukan jin. Keluargaku lebih percaya pada asumsi mereka bahwa aku ini halu karena kerasukan jin, daripada penjelasanku bahwa aku sebenarnya tidak apa-apa. Tidak satupun keluargaku yang mendukung duniaku yang dianggap nyeleneh dan menyimpang. Reaksi saudara-saudaraku akan kemampuan supranaturalku. Kakak ke-1, Siti Aisyah. Dari segi agama mereka, suami istri, sangat kuat sehingga mengharuskan aku diruqyah. Kakak kedua, Musriah, tahu tapi tidak mendukung, biasa aja. Kakak ketiga, Apriani, ragu-ragu antara percaya dan tidak, serta berusaha mengerem omonganku. Kakak keempat, Setiani, sangat ketakutan dan berkata, "Jangan ngomong seperti itulah, nanti kejadian." Adik keenam, Nirmala Damayanti, tidak mau tahu dengan hal ini. Jika reaksi keluargaku beragam, tidak dengan teman-temanku. Mereka tahu bahwa aku punya kelebihan tertentu, sehingga memanggilku Mbah. Meski demikian, mereka tidak memintaku untuk meramal apa yang akan terjadi secara serius. Lebih kepada guyonan-guyonan kecil melalui celetukanku. Berhikmat dengan jimat. Meski aku tidak kerasukan jin dan bersekutu dengan mereka, keanehan-keanehan muncul saat aku mulai sering mendapatkan jimat, berupa benda-benda antik yang entah mengapa tiba-tiba bermunculan tanpa ku cari, baik yang keluar sendiri dari tanah, dekat akar pohon, atau yang jatuh di pangkuanku. Dari kuku macan hingga keris kecil dan barang-barang aneh lainnya, sering bermunculan begitu saja, seolah-olah sengaja ingin kutemukan. Peristiwa kemunculan jimat pertama terjadi saat desaku dilanda banjir. Aku sering berada di perahu saat tiba-tiba muncul sinar yang sangat terang, dan tak lama kemudian ada kuku besar jatuh di sarungku. Aku tidak tahu itu kuku apa, tetapi yang jelas aku sangat senang mendapatkannya. Kuku itu kusimpan, bukan sebagai jimat, tetapi untuk kutunjukkan ke teman-temanku yang suka pamer kuku binatang yang biasa dijual. Kuku yang aku punya lebih besar dan lebih garang. Semenjak menyimpan kuku itu, ada perubahan pada diriku. Hawanya panas terus,
Emosiku mudah terpancing. Kalau sudah emosi, apapun di depanku bisa hancur. Dari peristiwa itu, aku sadar bahwa kuku itu memiliki kekuatan. Akhirnya aku keranjingan mencari jimat, apapun bentuknya. Mencarinya juga tidak susah. Jika aku yakin jimat itu ada, maka pasti ada. Seolah-olah ada bisikan di hati kecilku bahwa di titik sini ada jimat. Salah satu keasikanku adalah menemukan jimat berbentuk biji salak di pohon yang punya kekuatan magnet. Saat itu biji salak muncul begitu saja dari pohon dengan percikan api. Wah, seru ini. Aku mainkan biji salak itu sambil bertanya-tanya, ini apa dan mempunyai kekuatan apa? Malam harinya aku merasa kepalaku seperti menempel di langit-langit, dan seolah-olah jika aku berdiri rumah akan rubuh. Seketika aku merasa kekuatanku bertambah. Semakin merasa kuat, semakin aku keranjingan mencari jimat. Kegilaan mengumpulkan jimat itu menjauhkanku dari Tuhan. Saat orang berangkat mengaji, aku membakar kemenyan dan mengolesi jimat-jimatku dengan minyak 1000 bunga, yang wanginya sampai sekarang masih bertahan. Meski begitu, keluargaku tidak ada yang tahu, termasuk saat aku membakar kemenyan. Itu karena bapakku merokok kelembek kemenyan. Dikiranya bapak sedang merokok, padahal aku sedang melakukan ritual pemujaan. Hal ini berlangsung cukup lama, sampai akhirnya tersadar bahwa aku sudah berjalan terlalu jauh. Sangat menyakitkan. Saat itu, teman-teman sudah khatam Al-Quran. Aku masih sibuk membakar kemenyan. Semakin dewasa, membuatku semakin membutuhkan pegangan berupa agama. Aku melepaskan diri dari kegilaanku terhadap jimat dengan membagi-bagikan ke orang-orang yang berminat. Ada yang kubuang begitu saja atau kukubur dengan dibungkus kain mori. Saking banyaknya jimat yang kukumpulkan, sampai tidak ingat apa saja bentuknya. Hanya 2 jimat yang kusisakan. Lempeng logam kuningan berukir wayang dengan rajah berhuruf Arab, dan batu yang digosok di dalamnya terdapat gambar bumi seperti globe. Ada cerita unik tentang batu ini. Kubawa batu unik ini berkeliling ke para pengasah batu untuk kujadikan cincin, tetapi tidak ada yang mau melakukannya. Aku tidak tahu mengapa mereka tidak ada yang mau. Hingga akhirnya batu itu kugosok sendiri, dan ternyata di dalamnya ada gambar serupa peta Indonesia. Batu ini akhirnya kuberikan kepada guru spiritualku di Yogyakarta. Jadi, aku hanya menyimpan lempeng logam kuningan berajah Arab dan membawanya kemana-mana, termasuk saat merantau ke Kalimantan, bukan sebagai jimat, tetapi sekedar barang yang aku suka. Saat kuperlakukan sebagai jimat, kepingan logam ini sering kuolesi minyak 1000 bunga. Saat kini aku sudah menganggapnya sebagai barang biasa. Wangi minyak tetap ada saat logam itu digosok. Dihilangkan dengan berbagai cara pun tidak mempan, termasuk dengan meredamnya di deterjen. Wangi minyaknya itu tetap ada.